Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Yuniasi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bangka Selatan. Pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching. Saya akan bertindak sebagai observer. Dalam hal ini yang akan menjadi coach adalah Bapak Roli dan sebagai coachee adalah Bapak Agustian Denny Ardiansa. Baik Pak Roli, bagaimana kabarnya Pak Roli hari ini? Ya, sehat ya Pak Roli. Iya, hari ini kan kita akan melakukan praktek coaching ya, Pak Roli sebagai coach dan Pak Agus sebagai coachingnya. Untuk melaksanakan coaching ini Pak, ada 3 kompetensi yang harus kita lakukan sebagai coach. Bisa Pak Roli jelaskan? Kemudian yang ketiga yaitu memunculkan ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bisa menggali atau menstimulasi ide-ide yang belum pernah dimunculkan sebelumnya oleh coaching, sehingga itu merupakan suatu solusi tentunya untuk kemudian yang lebih baik ke depan. Iya, baik Pak. Tiga potensi. Iya. Capaian yang ingin diperoleh dalam proses coaching nanti seperti apa Pak Roli? Jadi tentunya pada proses ini harapan kita atau capaian yang diharapkan adalah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching, sehingga kedepannya akan adanya perbaikan yang lebih baik baik itu dalam proses pembelajaran kelas, tidak adanya perbaikan. Baik. Saya doakan semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Roli sama Pak Agus ya. Bisa dimulai dari sekarang ya Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Ya, Pak, kemarin sebenarnya setelah supervisi itu sebenarnya Bapak mau ngobrol dengan saya. Gitu ya. Ya, tapi karena waktu itu Bapak sedang membutuhkan, sehingga kata Bapak itu di ya, maka mumpung saya ada jam kosong, saya diskusi Bapak tentang sesuatu yang kira-kira menurut Bapak setelah pendidikan kemarin ada tidak hal-hal yang perlu saya tingkatkan, mungkin ada hal yang perlu saya kembangkan dalam Jadi ini maksudnya sebenarnya yang dilakukan Pak Agus sudah sangat baik, bisa tetapi ada hal-hal yang perlu kita kembangkan lagi, perbaiki ke depannya. Sepertinya di kelas Pak Agus itu ada masalah ya. Bagaimana menurut Pak Agus? menurut saya kemarin anak itu kurang antusias pertama Pak. Gitu ya. Yang kedua itu anak itu dalam kegiatan kelompok itu sepertinya tidak merasa gembira atau tidak merasa ingin mereka itu mendapatkan kegiatan itu seperti itu, sehingga hanya sesuai dengan perintah saja. Ayo baca, ayo berkelompok, ayo kemudian cari di buku paketnya. Mungkin ada beberapa hal yang kelewatan itu mungkin tidak saya lakukan karena waktu itu saya hanya menggunakan buku paket saja Pak sebagai media dalam belajar. Nah, terus menurut Pak kita masalahnya jadi sebanyak kurang mana ya yang menjadi permasalahan Pak Agus itu mungkin Pak Agus sudah bisa menyelesaikan masalah Pak Agus ya. Di sini mungkin ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi
tadi mungkin menggunakan media tidak bervariasi. Kemudian mungkin saya ketika datang langsung saja. Enggak ini ya. Kita persiapan absensi, kan berdoa, kemudian setelah itu melakukan kegiatan awalan dengan menyebutkan kompetensinya. Tetapi mungkin di awal ini terlalu kaku, Pak, sehingga anak itu rasanya ya biasa saja kan, ada tertarikan untuk langsung belajar, kurang antusias. Seperti kedua mungkin ada pembelajaran yang berupa dari saya gunakan itu halo Pak ya, waktu itu kan saya tidak menyiapkan dengan baik ini Pak, sehingga ketika jadwal supervisi sudah datang, tahu-tahu hari itu mungkin malamnya saya tidak menyiapkan dan tidak ingat dengan itu. Ketika bapak supervisi saya apa ini ya supervisikan, mungkin media pembelajaran itu kurang bervariasi menggunakan paket sebagai medianya, sehingga itu mungkin seperti yang kemarin gitu. Iya. Mungkin itu yang menjadi masalah bagi saya. Jadi penjelasan yang Pak Agus sampaikan, saya bisa menangkap masalahnya adalah media ya. Langkah apa yang bakal Pak Agus lakukan ke depan? Nah, setelah supervisi yang dilakukan kemarin itu, Ya. saya kan ada mata pelajaran itu kan tentang pluralitas Pak, atau perbedaan. Nah, mungkin nanti saya akan menggunakan media ini untuk kelompoknya itu ada yang menggambar dengan poster, kemudian bisa menggunakan majalah dinding kelompoknya, kemudian kelompok lain bisa menggunakan bentuk cerita atau cerita cerpen tentang pluralitas itu. Nah, satunya mungkin bisa tentang dokumentasi foto-foto tentang tuntas yang dari keilmuannya Pak. Jadi pluralitas ini kan ada agama, ada pekerjaan, ada kemudian suku bangsa, kemudian ada juga yang itu budaya. Mungkin foto-foto yang untuk kelompok foto itu dokumentasi itu mungkin pekerjaan yang ada itu kan ya. Nah, dia fotokan guru, ada yang jadi guru, ada yang nelayan, dia fotokan. Menarik sekali Pak. Ada juga nanti yang mungkin buat poster menggambarkan tentang mungkin budaya di Indonesia, dia ambil satu poster, dia gambar ada budaya Aceh dalam satu poster itu yang menggambarkan budaya. Ada juga sukses dalam bentuk mapping Pak, mungkin bangsa Melayu, Ya. bangsa Jawa. Nah, nanti ada informasinya apa sehingga anak itu mungkin dia itu mau mencari sebetulnya antusias seperti itu. Nanti mungkin ada kalian juga bisa siapkan dengan material akan dilakukan mereka. Biasa bagus. Ya. Itu Pak. Ya, itulah Kak kemarin itu karena mungkin saya ini kan agak tergesa-gesa, saya mungkin tidak ingat auto supervisi hari itu kan. Ya saya apa adanya lah Pak ya, apanya ya mungkin Pak Ruby supervisi. Tapi kira-kira menurut Bapak ada hal-hal yang bisa Bapak beri tambahan ide yang pernah saya ucapkan ini Pak? Ya. Selain itu seperti itu ada ide yang Tadi ide yang Pak Agus sampaikan juga sangat baik. Mungkin tambahan dari saya sekarang khususnya mengenai teman itu sedikit ini kan juga bisa soalnya. Iya benar. Tapi treatment dari Pak Agus bukan tadi sudah sangat baik tuh Pak Agus. Ya. Apa namanya untuk dilaksanakan? Kira-kira apa yang Pak Agus ini perlukan untuk melaksanakan rencana ini? Mungkin kalau itu di ranah pembelajaran banyak mungkin nanti kita menggunakan tools yang saya buat ya, kemudian mungkin arah suara Ya. agar bisa mendengar yang ada dalam video atau juga pandangan fokus CPD saya buat itu saja. Kalau untuk media yang lainnya itu mungkin bisa kan kemudian ada atau mungkin gunting itu bisa karena dalam kampus. Itu yang dibutuhkan ya. Tentu ya. Saya nah, jadi begini Pak Gus. Sudah dipersiapkan Pak Gus? Sudah ya. sudah mulai dipersiapkan Pak dalam hal itu. Dimatangkan ya. Dimatangkan dalam mata pelajaran itu mungkin nanti akan ada program sehingga hal itu sudah ada sampai matangkan anak pun juga bisa menemukan hal-hal yang ada disiapkan mungkin minggu depan atau juga besoknya itu saya akan mencoba Ya. melakukan kembali kegiatan yang seperti itu Pak. Ngomong-ngomong Pak Gus,
ada paparan BPJS salurkan, peralatan ya, peralatan, kemudian sapras ya, saprasnya seperti itu, yang juga mungkin ada sound speaker itu. Nah, kemudian mungkin itu saja Pak. Kalau untuk yang lainnya kan mungkin bisa usahakan dari anak, karena ada peralatan yang anak gunakan tuh Pak, seperti karton, garis, itu kan anak dan punya berkelompok satu kelompok. Kemudian kalau boleh saya izin Pak, nanti saya menggunakan baju kebetulan diri kita. Kebetulan baju diri kita ini saya lihat masih banyak yang kosong. Dan mungkin dari anak poster baju diri kita ditempelkan di situ, bisa mengedukasi kawan-kawan yang lain terkait dengan pluralitas dan ada di tempat kita. kita memotivasi rekan lain ya. Mungkin ada dukungan dari teman-teman yang lain apa ketika ini melaksanakan selain sapras Ya mungkin itu dulu ya. terkait dengan pelajaran yang ini utamanya penggunaan media mading tadi Pak. kan kira-kira bagaimana komitmen Pak Agus ya dalam akan jangan Bapak sampaikan dari Saya apa? Ya, saya tentu akan yang juga mata pelajaran lain. Saya kalau mata pelajaran kan tidak bisa satu metode, Pak. Ada yang menggunakan visual, yang seperti itu. Mungkin dalam mata pelajaran itu yang menggunakan cerita atau mempraktekkan contoh dalam pelajaran itu mungkin saya ambil dalam contoh lain, Pak. Nanti itu anak-anak itu saya minta untuk membuat suatu koreografi dari barang-barang yang tapi bentuknya sudah beda. Nah, ternyata kemarin itu ada padangan, beberapa padangan itu Pak. Ini karya itu Pak. Ya karena padangan yang kita ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini bagaimana? yang saya rasakan saya merasa berkomitmen Bapak karena saya bisa memahami apa yang sudah tercapai dari diri saya dan belum yang harus saya perbaiki dalam diri saya Pak. Kemudian yang kedua adalah mulai menyusun kegiatan-kegiatan bagaimana bisa menggerakkan atau menggembirakan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian juga mungkin pada alat bantu media pembelajaran itu harus kita gunakan dengan secara maksimal, bukan hanya menggunakan satu media yang paket, tapi bervariasi tadi ada BT, kemudian mungkin ada poster dan sebagainya itu untuk meningkatkan kegembiraan dalam kelas. Ketiga mungkin di awal kelas itu kata Bapak tadi, bagaimana kita membuat brainstorming tadi atau juga permainan-permainan Ya, boleh. yang menuju pada kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang saya dapat dalam kegiatan hari ini dan merasa senang dan bisa dengan Bapak hari ini. Bapak memberikan waktunya. Jadi itu ya Pak Gus ya. Ya. Alhamdulillah ya Pak Gus itu artinya Pak Gus akan mendukung melaksanakan kegiatan ini kan berkali-kali tadi. Mudah-mudahan rencana ini bisa Pak Gus lakukan secara konsisten, komitmen, terus ya berkesinambungan. Kira-kira setelah melaksanakan kegiatan kapan lagi Pak Gus? Mungkin ketika kita mungkin nanti kan ada rapat bulanan Pak ya. Ya. Biasanya itu nanti kita memberikan pertemuan kita, masukan kita pada kegiatan rapat itu. Mungkin ada hal yang belum saya capai atau belum yang di program nasional bisa saya itu mungkin nanti kalau ada kemungkinan seperti sekali atau dari kawasan di kota itu biasanya kalau bakal itu kita berbulan sekali Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Itu saja Pak. Ya. Mungkin ya Pak Gus untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf mungkin ada kata yang kurang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak atas waktunya.
sambil menyimak ya. Oh, Yang ingin saya tanyakan ke Pak Roli, tadi setelah Pak Roli bertindak sebagai coach, gitu, apakah Pak Roli merasa sudah melaksanakan etika kompetensi yang harus ada dalam sebuah proses coaching? Selanjutnya yang kedua tadi masalah mendengarkan secara aktif. Nah, tadi saya sudah banyak mendengarkan si Puci ataupun Pak Agus di sini yang bercerita terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di khususnya di Mas Tiongkok. Saya mendengarkan secara penuh dan beliau banyak menyampaikan terkait dengan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot atau masih kunci bukan ide ataupun gagasan-gagasan yang sebelumnya tadi si kunci tidak menyampaikan secara tergali maksudnya apa gagasan ataupun penemuan-penemuan yang baru yang menjadikan solusi terhadap permasalahan atau permasalahan yang terjadi khususnya di kelas Pak Agus dan semuanya kita laksanakan dan memenuhi tiga kriteria atau kompetensi. Terima kasih Pak Roli. Tadi juga saya sudah perhatikan bahwa Roli sudah menerapkan tiga kompetensi yang harus ada di dalam sebuah proses coaching tadi ya, sehingga Pak Agus bisa dengan sangat gamblang bercerita, Iya. gitu. Bercerita kepada Pak Roli itu tidak lepas dari peran coach yang apa namanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing dan menggali, ya. Mungkin itu saja ya, Ya. Pak Roli ya. Sekedar ini apa namanya, refleksi ya dari coaching baiklah, demikian proses praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Roli sebagai coach, Bapak Agustian sebagai coach dan saya sebagai. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang menonton kegiatan kami pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Roli,